Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatina la ya'nil rijali wal jannah فينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال melanjutkan yang kemarin. Bicara tentang kasab atau usaha. Maka dari pengertian usaha ini muncul 3 mazhab. Ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka orang yang nggak paham, nggak bisa memisahkan ini, maka akan tergiring keluar dari pahamnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Udah mau ente ke siapa aja lah, mau ente ahli maulid, mau ente ahli tahlil, mau ente ahli manakib, kalau nggak bisa paham, nggak ngaji ini, pasti akan terserempet jadi Jabariyah atau Qadariyah. Nah, orang yang sudah keluar dari madhab ini, maka ulama menetapkan sebagian yang mengatakan kafir, sebagian mengatakan maksiat. Kok sampai terjerumus pada Qadariyah, bagaimana? Imannya dikhilafkan. Sebagian ulama ngomong kafir, sebagian ngomong maksiat. Kalau jadi Jabariyah, kalau Jabariyah keluar dari madhabnya orang Islam. Jabariyah itu nggak ngakui adanya Nabi, nggak ngakui adanya agama, maka sudah jauh keluar dari rel. Kalau Qadariyah masih diperhitungkan. Kenapa masih mengakui Allah sebagai
Tuhan, masih mengakui Nabi sebagai Rasul, tapi di dalam masalah i'tiqadnya mensyirikkan Allah. Kenapa? Dasarnya nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz. Bahaya orang nggak ngerti ini. Akhirnya terbolak-balik, yang wajib nanti dikatakan jaiz atau yang wajib dikatakan mustahil. Seperti apa? Yang mengatakan bahwa Allah tidak bersifat dengan sifat kudrat. Yang wajib jadi dimustahilkan, kan berapa bahaya. Allah tidak bersifat dengan sifat ilmu, tapi bersifat dengan sifat alim. Nggak ada ilmunya tapi alim. Yang wajib dikatakan mustahil. Terus yang jaiz, menciptakan kebaikan, menciptakan keburukan, dikatakan wajib. Ini gara-gara nggak ngerti mana batasan wajib, mana mustahil, mana jaiz. Jadi bahaya. Hingga ulama menuntun kita ada batas-batas kekafiran. Kalau sampai kamu melewati batas ini menjadi batasan kamu bisa disebut orang yang bisa melangkah pada kekafiran. Maka disebut usulul kufri atau sumber-sumber kekafiran. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa akar dan pohon kekufuran itu ada 6 perkara. Seorang muslim wajib mengetahui, menjauhi, mencegah. Kalau sudah tahu, maka bisa menjauhi. Kalau sudah tahu, bisa tercegah agar tidak ada orang yang terjerumus ke dalam kekafiran. Kan Quran perintahnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, apa yang harus kita jaga? Ya ini, dijaga jangan sampai mereka melewati atau masuk kepada sumber-sumber kekafiran. Gimana caranya? Ya pahamkan kepada hukum akal, pahamkan kepada wajib, mustahil, jaiz. Nanti akan terlewat mereka dari memahami hal-hal yang sampai menjerumuskan kepada kekafiran. Adapun 6 perkara itu, yang pertama adalah ijabu dzati. Ini sumber kekafiran yang pertama, namanya ijabu dzati. Apa itu ijabu dzati? Ini diantara penyebab kekafirannya para ahli filsafat, orang-orang yang disebut orang-orang filsafat, yang berkeyakinan bahwa Allah menciptakan sesuatu karena elat dari zatnya. Allah menciptakan sesuatu karena otomatis sebagai Tuhan, gitu loh. Jadi karena dia sebagai Tuhan, otomatis menciptakan. Berarti menciptakan itu bukan karena kehendaknya, tapi otomatis muncul dari dirinya sendiri sebagai Tuhan. Masa Tuhan kok enggak menciptakan? Lah mana disebut Tuhan? Kalau memang Tuhan itu ada, Tuhan itu menciptakan, maka ya kalau dia ada ya otomatis bikin, gitu loh. Ini namanya ijabu dzati, mewajibkan zatnya Allah itu
memunculkan sesuatu tanpa dikehendaki. Kayak apa namanya, tiap-tiap jirim pasti menempat. Yang namanya jirim itu nggak akan bisa lepas dari tempatnya. Lah mereka mengatakan begitu, Tuhan itu nggak bisa lepas dari menciptakan. Gimana Tuhan kok nggak menciptakan? Ini hati-hati nih. Maka orang-orang yang seperti ini bisa terpleset karena pemikirannya sampai kepada pikiran-pikiran orang-orang filsafat. Wujudnya alam raya ini merupakan efek loh dari wujudnya Allah gitu loh. Jadi wujudnya Allah itu otomatis memunculkan alam. Lah kalau otomatis muncul alam, alam yang seperti apa yang akan muncul? Sebenarnya alam yang akan muncul itu kan pasti atas kehendaknya, ditentukan keadaannya, dipilih apa yang dia mau, bukan otomatis dari zatnya. Maka itu bukan diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu mereka meyakini bahwa alam raya ini qadim dan mengingkari Allah bersifat dengan sifat kudrat, iroda dan semua sifat-sifat Allah. Ini termasuk orang-orang filsafat yang mengatakan demikian, bahwa alam ini qadim, gak ada awalnya. Kapan awalnya matahari? Kapan awalnya bintang? Kapan awalnya bulan? Udah ada sejak adanya Tuhan. Sejak adanya Tuhan. Jadi kalau alam ini nggak ada gimana? Ya Tuhan nggak ada berarti. Jadi buktinya Tuhan ada karena alam ini ada. Jadi otomatis mengatakan alam ini di alam ini tidak ada permulaannya. Nggak ada permulaan itu pada zatnya, nanti baru pada sifatnya. Atau nggak ada permulaan pada sifatnya, tapi zatnya baru. Ini sama, merusak keadaan yang semestinya terjadi pada makhluk. Wujudnya makhluk jaiz, sifatnya makhluk jaiz, menciptakannya makhluk juga ya jaiz, bukan wajib. Lah dari mana ngelihatnya? Dari kenyataan bahwa makhluk itu enggak wajib wujudnya, boleh berubahnya. Kalau Allah bikin alam itu wajib, otomatis alam ini tidak akan mengalami perubahan. Jadi yang mengatakan Allah itu wajib secara otomatis menciptakan pasti nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, begitu aja. Gara-gara nggak ngerti hukum wajib, mustahil, jaiz, maka demikian mewajibkan Allah menciptakan sesuatu. Ditanya lah wajib itu apa coba? Wajib itu apa? Nanti nggak bisa misahin dia. Makanya saya suruh ngomong, udah wiritannya itu 3 aja, wajib, mustahil, jaiz buat wiritan. Wajib sesuatu yang tidak pernah tiada, mustahil sesuatu yang tidak pernah ada, jaiz sesuatu yang boleh ada, boleh nggak ada. Udah itu aja wiritannya. Udah nggak usah bertanya yang lain dulu ente lah gitu. Ya, wajib sesuatu yang tidak pernah tiada, mustahil sesuatu yang tidak pernah ada, jaiz sesuatu yang boleh ada. Udah itu wiritannya, biar lengket di pikiran kamu sampai netes ke dalam hati, hingga tidak akan menisbatkan hal-hal yang terbolak-balik pada haknya Allah. Nanti yang wajib ya kita tempatkan wajib, yang mustahil tempatkan mustahil, yang jaiz juga jaiz, nggak sampai terbolak balik.
Dalam Al-Quran Allah berfirman, ta'ala andalika uluwan kabiro. Maka Allah adalah zat yang maha suci dari semua hal yang dituduhkan mereka dengan kesucian yang sangat agung. Maknanya Allah itu suci dari tuduhan mereka tentang hal-hal yang demikian. Jadi mereka itu mengatakan azali itu nggak ada, gitu loh. Azali itu kan yang ada hanya Allah, dan zatnya Allah hanya ada zat dan sifat Allah, nggak ada yang lain. Bagi mereka azali itu nggak ada. Karena otomatis Tuhan, otomatis ada alam. Kalau ada kudrat, ya akan muncul adanya qadiron. Kalau tangan ini gerak, bajunya ikut gerak. Itu mereka begitu. Wajib Tuhan itu. Kalau Tuhan ada, alam juga ada. Bagaimana Tuhan ada, alam nggak ada? Ini kebatalan yang pertama yang menyebabkan kekafiran, karena mengatakan alam ini jadinya qadim. Terus yang kedua, tahsinul akli. Ini kekafirannya orang-orang Barohim atau Brahmana. Nama ini diambil dari salah satu nama berhala yang disembah di negara Yaman, yaitu Buhram, kafir Barohimah. Termasuk pula kafirnya golongan orang-orang filsafat. Iya, mungkin ini Brahmana, Barohimah. Mereka meyakini mustahil jika ada manusia yang mengaku menjadi utusan Tuhan. Ini asalnya Jabariyah dari sini mestinya. Sebab bagaimana bisa dia bertemu dengan Tuhan? Selain itu, apa gunanya ada utusan Tuhan? Sebab urusan kebaikan dan keburukan cukup menggunakan akal, sebagaimana telah dijelaskan di bab kufur. Jadi kelompok yang mengatakan Allah melepaskan hambanya sepenuhnya, gitu loh. Tuhan itu melepas hamba itu sepenuhnya, cukup dimodali pakai akal, hingga akal itu bisa menentukan mana yang baik, mana yang jelek. Ini mestinya kekafirannya orang-orang filsafat. Orang filsafat ini apa? Membaguskan akalnya, menganggap akal itu lebih bagus dari agama. Akal itu lebih bagus dari wahyu, gitu. Akal lebih bagus dari wahyu. Artinya tanpa wahyu, akal juga bisa mutusin mana baik, mana buruk. Hingga apa gunanya wahyu? Apa gunanya nabi? Wong Allah sudah ngasih akal. Nah, kalau kamu ditanya akal sama Quran bagus mana? Ya? Quran gak ada akal yang gak jadi petunjuk.
akal, nggak ada Quran, ya nggak dapat petunjuk. Duanya pasangan, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Diukur pakai apa? Kalau nggak ada akal, Quran akan diberikan kepada siapa? Kepada para akil, orang yang berakal. Kenapa? Yang bisa menangkap berita Al-Quran, memahami berita Al-Quran, itu orang yang berakal. Karena Quran itu ngomong sama orang yang berakal. Jadi duanya itu pasangan. Kalau akal nggak ada Quran bagaimana? Lah akal mau kemana? Cuman kenal Tuhan, nggak ngerti mau kemana. Karena nggak bisa, akal nggak bisa mutusin mana yang baik menurut Allah, mana yang tidak baik menurut Allah. Kalau ini baik kata siapa? Ya kata ente, bukan kata Allah. Kan yang mau dituju apa? Dapat ridhonya Allah. Lah kalau nggak ada petunjuk dari Allah, kamu taunya dari mana baik dan buruk menurut Allah? Gitu loh. Kamu hanya akan tahu baik dan buruk menurut sendiri. Dan kalau baik buruk menurut sendiri pasti beda. Ya beda-beda. Kata orang Papua, pakaian yang baik kayak apa? Baik nggak itu? Baik. Ya. Kata orang Jawa lain lagi. Orang Papua yang dikasih pakaian orang Jawa ribet katanya. Pakai kemben, pakai keris. Aduh. Panas komplit dah. Jadi kalau baik itu ukurannya akal sendiri, nanti akan beda-beda. Makanya orang filsafat bikin pengertian wajib, haram, sunnah, makruh menurut akal juga. Ini ada wajib, mustahil, jaiz kata akal, kata mereka enggak. Ada juga wajib, sunnah, haram, makruh menurut akal. Wajib kata mereka itu yang bagaimana? Sesuatu yang kalau kita kerjakan orang seneng dan semua orang memuji kamu, itu namanya wajib dikerjakan. Kalau sunnah orang seneng doang, nggak semua orang muji kamu, namanya sunnah. Haram yang bagaimana? Orang nggak seneng dan semua orang mencaci kamu, itu namanya haram. Kalau makruh orang nggak seneng tapi nggak semuanya nyaci kamu, itu makruh gitu. Itu ukuran haram kata mereka begitu. Jadi mereka punya ukuran sendiri untuk memutuskan ini wajib. Kalau orang seneng, Tuhan ya seneng gitu. Jadi ukuran baik menurut orang banyak. Kalau orang banyak itu mengatakan baik, berarti kata Allah baik. Kalau orang banyak ngomong jelek, berarti itu jelek. Misalnya begini, kata laki-laki rokok itu baik enggak? Baik. Yang ngomong berapa laki-laki? Banyak. 70% dari laki-laki ngomong baik. Ya nggak usah selagoa aja lah. Kamu cari laki-laki, kamu tanya rokok itu baik enggak? Nah, kalau kata ibu-ibu, jadi hukumnya mau pakai mana kita gitu loh. Kalau sebagian ngomong baik, kan nggak bisa jadi keputusannya begitu. Jadi namanya orang-orang filsafat yang disebut tahsinul akli, membaguskan akalnya, menganggap akalnya itu bisa membuat keputusan hukum gitu loh.
Nggak cuman akal itu fungsinya untuk wajib, mustahil, jaiz, tapi sampai bisa memutuskan mana baik, mana buruk. Padahal nggak bisa kita nemu baik buruk kalau nggak ada wahyu, kalau nggak ada Al-Quran. Kamu nggak akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Al-Quran itu imam kita, pedoman kita, panutan kita. Kenapa? Dengan Quran kamu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Quran doang dikasih, lah yang mau ngerjain siapa? Quran doang turun, yang mau ngerjain siapa? Akal doang nggak pakai Quran, ya kesasar, nggak bisa kemana-mana. Jadi itu pasangan, akal nunggu datangnya Nabi. Kok bisa ada? Untuk apa Tuhan ngutus Nabi? Bagaimana bisa ketemu Tuhan? Emang kalau mau ketemu, emang Tuhan kalau mau di Quran apa kan begini? Allah merezekikan hamba-hambanya. Allah itu yang membagi rezeki kepada hamba. Itu makna hakikat apa syariat? Hakikat. Kalau Allah yang bagi, Allah bagi-bagi sendiri. Ini buat kamu sekian. Begitu harusnya. Kan nggak begitu. Allah membagi rezeki, maknanya Allah bisa mendatangkan siapa saja untuk bagi. Ada yang lewat fulan, ada yang lewat jualan, ada yang lewat warisan, ada yang lewat berbagai macam. Allah mampu jadikan jalan untuk ngatur rezeki hamba. Bukan terus kalau Allah yang bagi rezeki, Allah harus turun ngasih rezeki, kan nggak begitu. Allah mengutus hambanya, Allah yang langsung harus turun, sini kamu nanti begini ya, kan nggak begitu. Jadi ini tahsinul akli namanya. Dasarnya akalnya si akal soak, akalnya soak, cuman dibaik-baikin sendiri gitu loh. Ada kompas rusak tapi dianggap kompas bener. Ini kompasnya bener. Ada timbangan rusak dianggap timbangan bener, malah dianggap timbangan yang lain rusak. Repot. Timbangan ente mah rusak, ini timbangan gua yang bener. Berat. Ukurannya jangan itu, kenyataan aja, kenyataan. Makanya orang itu harus kenal Allah pakai ilmu, bukan pakai kira-kira, bukan. Itu sumber kekafiran yang kedua, membaguskan akalnya, menganggap akal lebih bagus dari Nabi. Kan berarti akal lebih bagus dari Al-Quran, dari wahyu, kan berat. Yang ketiga, taklidur raddi. Ini merupakan penyebab kekafirannya para penyembah patung, para penyembah berhala, orang-orang yang fanatik buta pada orang tuanya, kakeknya, gurunya. Ini penyebab kekafiran mereka yang nanti di akhirat akan mereka sesali dengan penyesalan yang luar biasa. Apa itu? Yaitu mengikuti tradisi leluhurnya. Di Quran Allah mengingatkan, ketika orang Arab disampaikan oleh Nabi berita, kata mereka, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut satu agama, dan sungguhnya kami adalah pengikut jejak mereka. Ente nggak usah ngasih agama saya lagi. Saya sudah dapat agama. Dari mana? Nenek moyang saya. Udah dari dulu. Yang mau kamu sampaikan udah ketinggalan. Udah. Maka dalam masalah akidah tidak diperbolehkan taklid. Ini sebabnya ini. Kalau masalah amaliyah boleh kamu taklid.
Gimana cara bapak kamu ibadah? Oh begini, oke saya ikut. Lah yang disembah siapa? Ini loh, lain lagi urusannya. Kalau yang disembah ini, kenapa dia disembah? Apa dia bersifat ketuhanan? Kok disembah? Itu mestinya nanya seperti itu. Bukan pokoknya dari dulu nyembahnya ini. Oh nggak bisa. Yang kita sembah itu harus Tuhan. Lah taunya dia Tuhan karena bersifat dengan sifat ketuhanan. Lah kalau bersifat dengan sifat makhluk bagaimana mau disembah? Akidah nggak boleh taklid, beda sama amaliyah. Nak kerjain nak, oke. Nak tinggalkan nak, oke. Itu amaliyah, kita ikut pendapatnya orang tua, ajaran orang tua. Kenapa? Karena kita nggak ketemu sama Nabi, nggak ketemu sama panutan terdahulu. Maka panutan kita siapa? Orang tua, guru kita, itu panutan kita. Tapi dalam masalah akidah, keimanan, ya nggak boleh taklid. Harus sampai kepada ilmu. Dan nggak boleh modalnya yakin. Pokoknya gua yakin lah. Dasarnya apa? Ya yakin aja, kan repot yakin aja. Nah, jangan-jangan kamu niru pendapatnya Harim lagi. Lah iya sama. Harim kadang cemburu sama lakinya, mantep lakinya kawin lagi. Wah mantep lu kawin lagi pokoknya. Buktinya apa? Gue mantep dah. Mantep gimana? Mantep aja. Gak sah mantep begitu untuk ketuhanan. Bagaimana untuk urusan Tuhan kok mantep seperti itu? Gak boleh. Harus pakai karena perintahnya kan fa'lam, ketahuilah. Perintahnya bukan mantepilah, bukan. Bukan fajzam, fafham, apalagi fakro, bukan. Perintahnya fa'lam, ketahuilah, bukan mantepilah, bukan yakinilah, bukan, tapi ketahuilah. Makanya kamu disuruh berilmu. Artinya iman kamu iman yang didasari ilmu, bukan iman dasarnya mantap doang, gitu loh. Kalau mantap doang gimana? Ya orang-orang Arab udah mantap lebih dulu dari kamu. Sampai dirubah nggak bisa, banget apa ini? Banget mantapnya di hati. Tapi nggak pakai ilmu. Maka kata Nabi apa? Ente sama bapak moyang ente goblok semua. Kok goblok? Karena waktu bapak ini mau mutusin ini Tuhan nggak mikir waktu mutusinnya. Kalau mikir nggak bakal diputuskan ini sebagai Tuhan, nggak mungkin. Karena mutusinnya nggak mikir, maka tahu-tahu ngambil keputusan ini Tuhan. Ini penyebab kekafiran yang. Maka nanti ada orang-orang di neraka mengatakan apa? Andai dulu saya tidak mengidolakan dia, andai dulu saya nggak fanatik sama dia, saya nggak begini. Maka fanatik menyebabkan penyesalan. Fanatik itu berarti menggantungkan keselamatan kamu sama orang. Kalau urusan iman nggak boleh. Kalau urusan amal nggak masalah, karena amal itu sesalah-salahnya hukumnya dosa. Nah kalau iman kafir, maka bagaimana selamat atau enggaknya kamu gantungkan sama orang lain gitu. Dalam masalah akidah tidak boleh taklid. Maka orang Arab membuat peribahasa begini, la farqa baina muqallidin yunqada wa bahimatin tuqad. Coba. Tidak ada bedanya seorang yang taklid itu dengan yang tunduk dengan hewan peliharaan yang dituntun. Bedanya apa? Orang Arab yang taklid sama moyangnya, sama sapi yang dicucuk hidungnya, bedanya apa?
Ini orang taklid, kata orang Arab, ente kayak sapi yang dibujuk. Kalau ente orang berakal, ente nggak akan mau jadi seperti sapi. Ente akan mandiri dengan berpikir pakai akalnya sendiri. Paling nggak membenarkan gitu. Kalau kamu nggak bisa nyari sendiri, paling nggak membenarkan. Oh, kata bapak saya bener, loh, gitu. Kenapa? Diteliti, dicari tahu bener atau enggaknya. Jangan pokoknya kata bapak saya ini, udah jangan diotak-atik lagi. Itu namanya taklid buta, nggak bener begitu. Kalau ada informasi, teliti, oh iya ini bener, nah baru kita ikuti. Ya, jadi jangan sampai kita dianggap seperti orang-orang yang disamakan dengan hewan yang dituntun. Itu adalah takridur rodi atau taklid buta, fanatik buta. Oh, ente cinta buta aja nggak boleh. Cinta buta gimana sih? Cinta buta gimana? Kayak haram itu sama ente, cinta buta. Nggak kenal omongan orang, mau diomongin ini ceweknya nggak, pokoknya saya ini. Itu cinta buta namanya. Begitu dikawinin, bencong, oh nyesel gua lah. Lu kan udah bilangin kamu gak, alah, lu nggak bisa bedain apa. Kasih tahu nggak mau. Yang keempat, Robtul Adi. Ini juga yang ketiga, ini juga sama, akalnya nggak jalan, nggak ngerti wajib mustahil. Begitu. Kalau sumber sudah nggak paham wajib mustahil jaiz, akan sampai pada salah satu kekafiran. Selamatnya kamu dari ini nanti kalau paham wajib mustahil, baru kamu bisa selamat. Yang keempat apa? Robtul Adi. Apa itu? Ini merupakan kekafirannya orang-orang ahli adi, orang-orang ahli tabiat, orang ahli kebiasaan, orang sains, orang-orang ahli fisika, kimia, dan para pengikutnya, termasuk juga orang-orang mukmin yang bodoh. Ada orang-orang mukmin yang bodoh, ada memang orang-orang yang jadi orang filsafat. Kenapa? Mereka meyakini adanya hubungan antara makanan dan kenyang, antara minuman dan seger, antara kain dan tertutupnya aurat, antara matahari dan sinar yang terang, dan yang lain-lainnya. Namanya Robtul Adi, menuhankan hukum adi, mewajibkan hukum adi seperti hukum akli. Wajib, dan wajibnya itu nggak bisa berubah. Ini yang berat. Nanti orang-orang begini bahayanya apa? Ketika lihat mukjizat ditolak. Wah, nggak rasional, sihir. Begitu ada tongkat jadi ular, dianggap apa? Sihir. Nabi belah rembulan, sihir, tipuan mata. Masa bulan dibelah? Siapa yang bisa belah rembulan? Dianggap sebagai sihir. Maka apa yang terlihat di matanya itu yang dipastikan. Api membakar, wajib. Karena api mengandung kekuatan untuk membakar. Apalagi sampai mengatakan, oh itu dari dirinya sendiri. Ini kafir bil ijma. Sepakat ulama mengatakan hukumnya kafir.
Api itu memang punya watak membakar. Air punya watak membuat suburnya tanaman. Air punya watak menyegarkan diri. Makanan punya watak mengenyangkan. Maka itu semua keluar dari perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumnya kafir. Dari mana cara pemikiran begini? Ngelihat yang biasa terjadi. Yang biasa terjadi dipastikan sebagai ketetapan hukum. Oh, memang ini api membakar. Hingga nggak bisa memisahkan kalau ini hanyalah gandengan hukum adi. Ini adalah fi'ilnya Allah. Hukum adi itu diciptakan Allah juga, tapi hukum yang tidak tertulis. Kalau hukum yang tertulis namanya apa? Syariat. Hukum yang tertulis. Yang enggak tertulis, hukum adi, hukum kebiasaan. Allah menciptakan hukum namanya sunnatillah, gitu loh. Ada api, ada kertas, ditempelkan, Allah datangkan hangus, gitu. Hangus itu bukan dari dalamnya api, bukan, tapi Allah datangkan tersendiri bersamaan dengan nempelnya api pada kertas, gitu loh. Nasi kamu makan, masuk perut, bersamaan masuk Allah datangkan kenyang. Itu bukan kenyang itu muncul dari dalamnya nasi, bukan. Nah, orang-orang awam yang bodoh, karena yang terbiasa terjadi seperti itu, menganggap nasi yang menimbulkan kenyang, menganggap air yang menimbulkan segar, menganggap pakaian yang menutupi aurat. Apa enggak bahaya ini? Jadi di luar sana yang enggak ngaji ini dianggap ini sableng semua. Dianggap sumber-sumber bisa menyebabkan mereka sampai pada kekafiran hanya gara-gara enggak mau ngaji wajib, mustahil, jaiz. Coba. Kok sampai menganggap ini udah jadi pemahaman umum. Kita pakai pakaian, maka pakaian yang nutupin aurat kita. Kalau nggak pakai pakaian, ya telanjang, bib, nggak ada yang nutupin. Jadi penutup aurat adalah pakaian kita. Itu dianggap secara hakikat, dipastikan. Padahal itu hanya kebiasaan. Terus yang harus kita imani apa? Allah menjadikan mata kita terhalang untuk melihat aurat kamu. Gitu. Yang menghalangi saya nggak bisa lihat aurat kamu adalah Allah. Jangan kamu anggap yang menghalangi adalah pakaian. Kalau begitu pakaian punya asar. Pakaian bisa menjadikan sesuatu. Ini pemahaman yang keliru. Dan banyak orang paham seperti ini. Makanan bisa bikin. Padahal kan makhluk. Pakaian makhluk. Makanan makhluk. Api makhluk. Nasi makhluk. Air makhluk. Gimana makhluk bisa bikin sesuatu? Wong dia muncul sendiri aja nggak bisa, gimana memunculin yang lainnya? Dia ngurusin dirinya sendiri aja nggak bisa, butuh diurusi sama yang api, butuh dimunculkan, nasi butuh dimunculkan, pakaian butuh dimunculkan. Gimana bisa ngatur yang lain? Jadi orang-orang mukmin yang bodoh, yang nggak mau ngaji, yang hanya terlibat hukum kebiasaan, maka bisa sampai tergelincir kepada paham seperti ini apabila sampai
dia menolak mukjizatnya para nabi. Ini hati-hati nih. Nah kalau orang tabayin apa? Ya memang begitu. Mereka ahli penelitian. Ini zat ini campur zat ini bisa meledak. Dianggap di dalamnya ada kekuatan atau mengandung punya karakter, punya watak. Memang zat ini akan begini campur ini hasilnya begini. Itu penelitian mereka dan itu menyebabkan mereka disebut apa? Profesor, doktor, hasil penelitian, tapi keluar dari menemukan Allah sebagai pencipta. Justru hasil penelitiannya nanti Tuhan nggak ada, kan repot. Hasil teliti mencari tahu mendetail, Tuhan nggak ada, kan repot. Nah kalau ente kan nggak hasil teliti berpikir Tuhan wajib ada, kan beda. Menunjukkan kamu akalnya sehat, mereka akalnya nggak sehat. Walaupun mereka kok punya akal yang dikatakan akalnya jenius, akalnya di atas rata-rata manusia, maka mungkin di atas manusia yang gila gitu maksudnya, bukan manusia yang normal, bukan. Kan ukurannya harus standar dong. Hasil berpikirnya memutuskan Tuhan nggak ada, kan repot. Ente hasil berpikirnya mengatakan Tuhan wajib adalah, kok bisa bertolak belakang, kan aneh. Hasil pemikiran ente mengatakan api tidak bisa membakar. Mereka hasil penelitiannya mengatakan api sumber membakar. Kok bisa? Kan repot. Kenapa? Karena akalnya nggak sehat. Akalnya nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz. Maka penting kamu ajarkan wajib, mustahil, jaiz kepada anak kita, keluarga kita. Ini bekal utama mereka selamat. Nggak ngerti ini, dia nggak akan selamat untuk bisa memahami ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka memastikan adanya sesuatu atau tidak adanya sesuatu berdasarkan hubungan yang biasa terjadi. Dipastikan pasti begini. Apa dasarnya? Karena berulang-ulang. Nuklir ini coba begini, ini coba begini lagi, coba pasti loh, pasti. Jadi pastinya hasil hingga nanti dipastikan pula Tuhan nggak ada hasil penelitiannya berulang-ulang. Udah berulang-ulang masih salah, repot. Ente nggak pakai berulang-ulang, bener kan repot ini. Gua nggak usah diulang-ulang mikir begitu mah, lu mah goblok banget sih. Ente diulang-ulang masih nggak nemu, kan repot. Coba ente nggak pakai, kenapa? Akal nggak butuh diulang-ulang, bisa nemu ente. Mereka diulang-ulang. Itu kalau ibarat sekolah, ujian lagi gagal lagi, ujian lagi gagal. Lu kapan berhasilnya bro? Aduh. Tapi julukannya profesor, julukannya dokter, ahli ini, ahli itu. Nah, kalau mau diukur sama ente jauh, jauh kemana-mana. Pinteran ente banget. Kenapa? Ente bisa nemu kenyataan, bisa nemu fakta. Di belakang ini semua ente bisa nemu ada pencipta yang maha agung yang mengatur. Mereka nggak nemu itu, coba. Padahal profesor, padahal ahli penelitian, nggak bisa nemu ini. Kenapa? Modalnya nggak sama ente. Apa modalnya? Akal sehat, wajib, mustahil, jaiz. Jadi ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberi karunia bisa paham wajib, mustahil,
jaiz. Dengan paham ini Allah jadikan terbukanya kita pemahaman, keimanan, keyakinan yang membuat kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sampai ini kita tinggalkan, nggak ngurusin ini, oh bahaya. Kata kiai apa kata kiai? Ente tahu ini sudah mau kiamat. Kata kiai. Lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya dan hari kiamat kayak seperti ini, kata Nabi. Coba, saya dan kiamat kayak, mananya apa? Kiamat akan terjadi di zaman saya. Tapi sejak zaman Nabi begini-begini nggak kiamat-kiamat, kata kiai. Kok sampai sekarang nggak kiamat-kiamat? Katanya udah dekat begini. Penyebabnya nggak kiamat apa? Ya ente pada ini yang pada ngaji tauhid. Menyebab kiamat mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Selagi masih ada orang yang ngurusin ma'rifatullah, ngaji kenal Allah, mundur kiamat. Lah yang nyebabin kiamat siapa? Yaitu mereka ini yang pada ngurusin LGBT, ngurus itu menyebabkan cepatnya kiamat. Yang seperti itu dikasih Nobel, kasih hadiah, kasih penghargaan, padahal mempercepat. Ente yang nahan-nahan kiamat malah nggak dikasih apa-apa, karena ditakut-takutin, awas mau kiamat. Lu nggak usah takut-takutin gua mau gak takut kiamat. Kenapa? Udah gua mundurin kiamat, gua tunda mundur lagi. Selagi masih ada orang makrifat, nggak ada kiamat, nggak ada gitu. Selagi masih ada orang ngaji, nggak ada kiamat, nggak ada. Nah, kalau sudah nggak ada yang ngaji ini, nggak pada kenal Allah, baru kiamat. Kata kayak apa? Jadi ente itu harusnya diopain. Kenapa? Menjaga kestabilan dunia, melanggengkan dunia terus ada. Ini diopain harusnya, gitu loh. Ini malah mereka yang diopain yang nggak jelas-jelas begitu malah dikasih. Tapi nggak apa-apalah, kita ngurus aja, ngopain Allah aja lah. Udah kita biarin aja lah gitu. Ibaratnya apa? Mereka yang numpang di dunia ini, kamu yang punya dunia, mereka biarin lah, mau ngapain kayak. Kenapa? Nanti akan dijadikan Allah sebagai api bakarnya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang urusannya apa? Nggak pernah urusan sama hak-haknya Allah, nggak pernah urusan sama hak-haknya para nabi. Maka mereka itu yang tidak menjaga diri dan keluarga mereka dari api neraka. Kalau nggak dijaga bagaimana? Ya hati-hati aja, kamu jadi bahannya api bakar neraka. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi ada berapa tadi? 4. Apa saja? Ijabu dzati, mewajibkan zatnya Allah menciptakan sesuatu. Tahsinul akli, membaguskan akalnya lebih baik daripada wahyu. Taklidur raddi, mengikuti tradisi atau fanatik buta tanpa lagi mau meneliti penyebab kekafiran. Terus rabtul addi, yaitu menuhankan addi atau menjadikan hukum adat sebagai kepastian, memastikan hukum adat ini sebagai hukum yang mutlak, hukum yang pasti, yang gak akan mengalami perubahan. Maka orang yang meyakini seperti ini bisa sampai kepada sebab-sebab dirinya sampai pada kekafiran. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya terang,
hatinya bisa paham, hatinya tambah kuat, hatinya menemukan dalil iman, membawa kita kepada jalan yang kita bisa meyakini Allah dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu kita bisa yakin kepada Allah, selamat sampai akhir hayat kita, mati membawa akidah yang lurus, mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala niyatin salah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna للظى إجرافنا فتوب علينا توبة واستر لنا عوراتي وآمن رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع وفضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل ذولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.